perkenalkan, nama saya Aprilia Triwahyuni. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Sayyid Ali Rahmatullah, Tulungagung, jurusan bimbingan konseling Islam. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas pengembangan diri dan karir yang diampu oleh Ibu Desika. Dalam video ini akan menjelaskan mengenai siapa diri saya, kelemahan dan kelebihan dari diri saya, kemudian pandangan orang lain terhadap saya, dan yang terakhir pencapaian yang telah saya capai selama ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu agar teman-teman juga dapat mengenal saya lebih. Nah, yang sudah saya sampaikan di awal, nama saya Aprilia Triwahyuni, biasa dipanggil April. Saya lahir di Tulungagung, jadi saya asli anak Tulungagung. Tanggal lahir saya 12 April 1999 dan tahun ini saya sudah berusia 22 tahun. Saya berasal dari keluarga sederhana dengan tinggal dengan ibu dan nenek, yang kebetulan ibu saya sedang kerja di luar negeri, jadi ibu saya single parent gitu, dan saya di rumah sama nenek. Dan kakak saya sudah menikah, kebetulan tahun kemarin 2019 akhir itu kakak saya menikah dan sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki. Dan kakak saya baru saja diwisuda tahun ini di gelombang yang kemarin. Wisuda sarjana S1 ya, S1 pendidikan matematika di UIN Sayyid Ali Rahmatullah juga. Kemudian saya akan menceritakan mengenai hobi, cita-cita, dan kegemaran saya. Kebetulan hobi saya merias. Ya, saya belajar merias pada awal masuk perkuliahan. Jadi awal 2018 sekitar 2018 akhir. Waktu kayaknya waktu semester 2 kalau nggak 1, pokoknya awal-awal kuliah. Itu saya belajar dari saudara saya, tante saya yang kebetulan juga seorang make up artist gitu atau perias juga. Dan saya belajar dari beliau. Itu hobi saya yang pertama. Yang kedua, saya sangat hobi sekali bernyanyi di kamar mandi. Itu adalah kesukaan kedua saya. Saya tuh suka banget sama musik gitu, tapi belum bisa main musik, tapi keinginan untuk belajar ada gitu. Terus saya akan menceritakan mengenai cita-cita saya. Cita-cita saya, ya kalian sudah bisa menebak pastinya. Saya berada di jurusan bimbingan konseling Islam. Saya bercita-cita menjadi pendidik atau konselor juga bisa. Kalau pendidik itu kan harus mengambil sekolah pendidikan lagi. Nah, insya Allah kalau ada rezeki saya akan melanjutkan ke S2, insya Allah, amin. Itu cita-cita saya yang pertama, itu jadi pendidik, entah itu guru SMP, SMA, atau bisa juga insya Allah jadi dosen, amin ya Allah, amin. Itu cita-cita saya yang pertama. Tentunya cita-cita saya tuh nggak buat saya sendiri. Saya ingin membalas jasa ibu saya yang selama ini sudah mengasuh saya sendiri dari saya lahir. Karena kebetulan saya meninggalkan keluarga saya itu sejak saya masih di kandungan gitu. Terus kemudian langsung saja ke isi dari video ini. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan yang pertama, kekurangan saya itu saya orangnya kemudian egonya tinggi, emosional, kemudian keras kepala juga. Lebih ke sifat ya, lebih ke sifat. Terus saya tuh sebenarnya antisosial pertamanya. Itu sebenarnya saya tuh nggak ansos banget, tapi kalau harus bergaul sama orang baru tuh saya agak lebih lama dibanding teman-teman lain. Jadi kayak teman-teman tuh ketika ketemu sama orang baru tuh langsung bisa akrab. Nah, kalau
saya tuh orangnya kalau enggak di say hi dulu, saya tuh sulit buat adaptasi sama orang lain gitu. Kelemahan saya tuh di situ. Tapi kalau udah kenal, jangan tanya, saya tuh sangat humble sekali orangnya gitu. Kelebihan saya, insya Allah saya tuh sabar orangnya, juga saya tuh rendah hati insya Allah gitu. Kemudian saya tuh nggak bisa kayak bisa jadi tempat cerita, tempat teman-teman, sahabat, keluarga tuh saya tuh bisa jadi pendengar yang baik gitu. Kelebihan saya lagi itu saya tuh cepat untuk belajar gitu. Kalau menurut saya ya, saya tuh cepet, misalnya saya dapat materi A, itu misalnya saya review 1 kali aja saya sudah bisa memahami apa itu. Tapi kembali lagi saya tuh agak bukan nggak suka, tapi tuh kayak baca tuh agak males, kurang rajin. Sebenarnya bisa, tapi agak kurang rajin gitu. Insya Allah nanti kedepannya diperbaiki lagi, amin. Kemudian pandangan orang lain terhadap saya. Yang pertama, kemarin setelah saya dan teman-teman memenuhi tugas Ibu Desika mengenai SWOT, kemudian pengenalan diri dan lain-lain, itu rata-rata teman-teman memberi penilaian kepada saya itu saya orangnya pendiam, kemudian keras kepala, egois, pemarah, kayak sifat yang kayak gitu. Nah sebenarnya teman-teman, aku tuh kayak gitu tuh buat memprotek diri aku, soalnya selama ini kan aku tuh nggak sekali 2 kali dihianatin, apalagi aku berasal dari background keluarga yang broken home. Jadi aku tuh punya sifat kayak gitu tuh kayak buat memprotek diri aku aja, biar orang lain tuh ke aku nggak semena-mena gitu sih sebenarnya. Itu sih cuma alasan, tapi emang aku tuh orangnya ego banget. Tapi insya Allah nanti kedepannya diperbaiki lagi gitu. Alhamdulillah untuk sejauh ini saya tuh bisa buat menahan emosi gitu, udah mulai bisa gitu sih kalau aku gitu ya. Itu menanggapi pandangan teman-teman, pandangan orang lain buat saya. Kemudian pencapaian yang aku capai selama ini, kalau pencapaian yang aku inginkan itu, aku ingin sekolah S1 dan alhamdulillah udah tercapai sekarang. Sedang ditempuh kurang 2 semester lagi, insya Allah nggak molor dan insya Allah meneruskan ke S2 gitu. Terus pencapaian lain mengobati rasa antisosial, sifat antisosial itu udah mulai banget aku perbaikin banget, karena aku mempunyai teman-teman yang bisa ngajarin aku biar aku tuh humble, sama cepet humble gitu sama orang gitu. Alhamdulillah aku mendapatkan teman-teman di sekitar aku tuh orangnya baik-baik banget, jadi ngajarin aku gimana sih caranya berbaur sama orang baru, cari relasi yang lebih gitu. Jadi aku bisa mencapai pencapaian yang kedua ini gitu. Untuk pencapaian selanjutnya insya Allah jadi mahasiswa yang IPK-nya terbaik, amin. Kemudian bisa menempuh S2, amin. Kemudian membanggakan ibu, orang tua, nenek, kakak yang sudah nemenin aku dari dulu, amin. Itu sih pencapaian yang belum aku capai sejauh ini. Kalau yang lain-lain tuh alhamdulillah sudah, tapi ya cuma pencapaian kayak pengen ini, pengen itu gitu, alhamdulillah sudah tercapai sejauh ini. Mungkin cukup itu ya dari cerita dari aku.
Apabila ada teman-teman nih yang lihat, teman-teman deket aku, itu tadi yang tadi ketika kalian menilai aku, kenapa sih kok aku orangnya tegas, terus kaku, agak kaku, egonya tinggi. Nah, itu alasan utamaku. Karena ya itu tadi, aku harus memprotek diri aku lebih karena background keluargaku. Gitu, teman-teman. Mungkin cukup sekian dari aku, April. Apabila ada kata yang kurang enak didengar, berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.